Iran kini bersiap menghadapi skenario terburuk, sebuah masa depan tanpa pemimpin tertinggi di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Pemerintah di Teheran dilaporkan telah mengaktifkan rencana cadangan, sebuah plan B yang dirancang untuk memastikan roda pemerintahan tetap berputar meskipun kepemimpinan pusat lumpuh akibat serangan langsung. Langkah ini diambil karena sebagian elit di dalam rezim mulai mempertimbangkan kemungkinan ekstrim, termasuk gagasan mengganti pemimpin tertinggi yang sudah berusia lanjut dengan figur militer kuat, sebuah konsep yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai opsi Napoleon Bonaparte. Tujuannya jelas, mencegah keruntuhan total negara dengan menyerahkan kendali kepada sosok yang mampu mengendalikan militer dan aparat keamanan secara tegas. Menariknya, semua perencanaan darurat ini berlangsung bersamaan dengan negosiasi Iran dan Amerika Serikat. Namun, tindakan Teheran justru menunjukkan ketidakpercayaan mendalam terhadap hasil pembicaraan tersebut. Alih-alih meredakan ketegangan, Iran tampak bersiap menghadapi kemungkinan perang terbuka. Situasi di Timur Tengah pun semakin memanas. Washington dan Teheran terus saling melontarkan ancaman, sementara militer Amerika Serikat meningkatkan aktivitasnya di kawasan. Angkatan Udara AS mengumumkan latihan militer baru minggu ini, dan berbagai aset tempur tambahan terus dikirim ke negara-negara strategis seperti Yordania dan Qatar, menurut pejabat AS yang dikutip media Amerika. Kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln telah memasuki wilayah operasi Komando Pusat AS, meskipun belum sepenuhnya menempati posisi tempur karena proses pengerahan masih berlangsung. Dari pihak Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa negaranya kini lebih siap dibanding sebelumnya. Mereka mengklaim memiliki sistem pertahanan yang kuat dan menyatakan siap mempertahankan kehormatan, kedaulatan, serta integritas wilayah Iran jika perang benar-benar pecah. Di dalam negeri, warga sipil Iran menanggapi ancaman konflik langsung dengan perasaan campur aduk. Musim panas lalu, penduduk Teheran sudah mengalami lebih dari 10 hari konflik beruntun. Beberapa warga berpendapat bahwa kehadiran kapal induk Amerika justru mencerminkan rasa takut Washington terhadap ancaman Iran, yang selama ini kerap menyatakan akan menyerang kepentingan AS di kawasan. Sebagian warga mengaku tidak sepenuhnya setuju atau menolak kebijakan pemerintah, tetapi mereka merasa Iran berhak membela diri. Namun persiapan Iran tidak berhenti pada aspek militer. Negara ini juga tampaknya tengah mempersiapkan skenario suksesi kekuasaan. Laporan Financial Times menyebutkan bahwa Presiden Iran telah mulai menerapkan kebijakan darurat untuk memastikan kelangsungan negara jika terjadi serangan pemenggalan kepemimpinan. Iran terdiri dari sekitar 31 provinsi, yang dalam sistem baru ini diberikan kewenangan luar biasa. Para gubernur kini memiliki hak untuk mengelola perdagangan internasional secara mandiri, mengimpor barang langsung dari negara tetangga, melakukan barter, bernegosiasi, serta menimbun persediaan tanpa perlu persetujuan pemerintah pusat. Dalam praktiknya, setiap provinsi hampir berfungsi seperti negara kecil yang otonom. Jika Teheran lumpuh, daerah-daerah ini tetap bisa bertahan. Ini bukan sekadar rencana darurat biasa. Rezim tampaknya benar-benar yakin bahwa serangan besar bisa terjadi, dan mereka membangun sistem cadangan agar negara tetap berjalan meski kehilangan pemimpin tertingginya. Disinilah dinamika internal rezim menjadi semakin kompleks. Sebagian tokoh di dalam pemerintahan tidak hanya bersiap jika Ayatollah Khomeini wafat akibat serangan, tetapi juga mulai mempertimbangkan kemungkinan menyingkirkannya. Di usia 85 tahun, Khomeini dinilai oleh sebagian elit sebagai beban politik di tengah tekanan ekonomi, kelemahan militer, dan gelombang protes rakyat terbesar sejak Revolusi 1979. Beberapa tokoh secara terbuka menyuarakan gagasan agar pemimpin tertinggi mundur dan memberi jalan bagi figur orang kuat dari kalangan militer. Seorang ekonomi Iran bahkan menyebut perlunya sosok seperti Napoleon Bonaparte, pemimpin yang bisa menstabilkan negara dengan kekuatan. Kandidat yang disebut-sebut adalah ketua parlemen saat ini, seorang mantan komandan Garda Revolusi yang dinilai mampu mengendalikan militer dan menjaga sistem tetap utuh, meskipun wajah di puncak kekuasaan berubah. Banyak orang di luar Iran berasumsi bahwa kepergian Khomeini otomatis membuka jalan bagi demokrasi. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Sejumlah analis memperingatkan bahwa bahkan jika pemimpin tertinggi disingkirkan, sistem yang ada kemungkinan besar tetap bertahan dalam bentuk lain. Iran memiliki populasi sekitar 92 juta jiwa.
Jika hanya 10% saja yang masih mendukung rezim, itu berarti jutaan orang dengan kepentingan langsung dalam sistem ini. Garda Revolusi bukan sekedar kekuatan militer. Mereka adalah imperium ekonomi yang menguasai sektor konstruksi, telekomunikasi, energi, perbankan, dan banyak industri lainnya. Jaringan ini tidak akan runtuh hanya karena satu figur puncak menghilang. Banyak pengamat memperkirakan masa depan Iran justru bisa menyerupai Pakistan, negara dengan institusi sipil yang ada secara formal, tetapi kekuasaan nyata berada di tangan militer dan badan intelijen, jauh dari pengawasan publik. Itulah model yang tampaknya sedang dipersiapkan oleh IRGC. Mereka tidak membutuhkan Khomeini, hanya sistem yang melindungi kepentingan mereka. Sementara itu, kondisi ekonomi rakyat Iran terus memburuk. Data resmi menunjukkan inflasi telah mencapai sekitar 60%, tingkat tertinggi dalam sejarah Republik Islam. Nilai mata uang anjlok, tabungan rakyat menguap, dan biaya hidup melonjak tajam. Untuk mencegah keruntuhan perbankan, Bank Sentral terus mencetak uang, memicu spiral inflasi yang semakin parah. Di tengah kekacauan ini, suara generasi muda Iran mulai terdengar. Banyak profesional muda merasa negara berjalan tanpa arah, seolah hidup dalam mode otomatis. Lapangan kerja menghilang, penghasilan tak mencukupi, dan masa depan terasa kabur. Namun menariknya, sebagian dari mereka yang memiliki paspor asing memilih tetap tinggal, berharap bisa menjadi bagian dari perubahan besar yang mungkin akan datang. Meski ekonomi hancur dan ketidakpastian politik meningkat, retorika militer Iran belum surut. Laporan terbaru menyebutkan adanya ledakan di sekitar fasilitas nuklir Iran yang kemudian dikaitkan dengan uji coba rudal. Rezim juga kembali merilis video berbasis kecerdasan buatan yang menggambarkan rudal dan drone Iran menghancurkan kapal induk Amerika. Klaim yang tidak didukung bukti nyata. Akun-akun pro-Iran kembali menyebarkan gambar palsu, termasuk klaim menjatuhkan pembom strategis Amerika. Padahal detail teknis menunjukkan klaim tersebut mustahil. Ironisnya, sebagian warganet Wasih mempertanyakan keaslian konten tersebut, sementara akun AI dengan percaya diri mengklaimnya sebagai fakta. Semua ini mencerminkan realitas baru peperangan modern, bukan hanya senjata dan tentara, tetapi juga propaganda digital dan perang informasi. Dan di balik semua itu, Iran tampaknya sedang bersiap menghadapi perubahan besar, bukan untuk menjadi lebih demokratis, tetapi untuk bertahan hidup apapun yang harus dibayar.